atas dilangsungkannya pernikahanmu. Dengan cara itu, setengah bagian dari agamamu terjaga. Begitu kata Nabi. Dan pada saat itu, kamu terhubung dengan suamimu dengan sebuah hubungan yang bahkan di mata Allah Tuhan kita lebih kuat daripada hubunganmu dengan saudaramu dan kedua orang tuamu. Engkau terhubung dengannya, tidak hanya sekedar terkait. Engkau menjadi bagian dari suamimu. Dan dia pun begitu. Hubunganmu adalah sebuah hubungan yang menjadikanmu dan dia tidak ada lagi kau dan aku. Yang ada adalah kita. Tak ada lagi dia dan saya. Yang ada adalah kami berdua. Komitmen akad nikah ini adalah sebuah keabsahan, menjadikan laki-laki tersebut suamimu dan kau menjadi istrinya. Tak boleh lagi kau keluar dari rumah sejengkal saja tanpa seizinnya. Bahkan puasa sunnah yang semula dianjurkan untukmu menjadi haram bagimu tanpa kehendaknya. Berat, ya memang begitu. Namun bersenjatalah dengan cinta. Sebab seperti yang kau tahu, hanya cinta yang mampu meringankan hal yang terberat yang pernah ada. Hanya cinta yang bisa membuat seseorang mampu berkorban bahkan dengan nyawa. Hanya cinta yang dalam sejarah umat manusia kekuatannya lebih hebat daripada senjata tercanggih apapun yang pernah ada. Bersenjatalah dengan cinta. Cintailah suamimu, bukan karena wajahnya, bukan karena fisiknya, bukan karena tatap matanya, bukan karena isi dompetnya. Cintailah dia dengan tulus. Cintailah dia tanpa syarat. Karena ternyata cinta itu ada dua. Ada cinta asmara yang penuh bunga-bunga dan kata-kata indah. Cinta yang ini meskipun tampak mempesona di awal, dia akan segera hambar bersama berjalannya bulan, apalagi tahun pernikahan. Dan cinta yang ini bukan senjata. Cinta yang ini akan berubah menjadi bom waktu yang kelak akan meledak tatkala kekecewaan melandamu. Di sana ada cinta yang berbeda. Cinta yang tulus, cinta yang sejati. Cinta tanpa jika, cinta tanpa karena. Sebuah cinta yang membuatmu berucap kepadanya dengan sepenuh hati dan jiwa. Apapun yang kau lakukan, pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu. Tidak, Ufti. Jangan takut engkau akan dimanfaatkan untuk itu. Sebab ketika ia menerima cinta semacam itu darimu, dia menerima hadiah yang paling berharga. Jika engkau buktikan kesungguhan ucapanmu itu dengan lakumu, dia akan menyambut ke depan, bukan mundur untuk menggapai cintamu. Maka Ufti, cintailah dia, karena dia adalah suamimu. Itu sudah cukup sebagai segala karena dan jika. Cintai dia, karena dia adalah orang yang telah dipilih Allah untuk bersamanya, melayari bahtera rumah tangga, menata langkah bersama, berbagi dalam suka dan duka, merajut tawa dan tangis bersama. Cintailah dia dengan cinta yang ini. Cintailah suamimu. Cintai wajahnya kala sedang rapi ataupun bangun tidur. Cintai senyumnya juga cemberutnya. Cintai kata-kata manis dan omelannya. Cintai segala kelebihan dan kekurangannya. Cintai dia apa adanya. Saudariku sekalian, pernikahan ini membuatmu mengetahui segala aib dan kekurangan suamimu. Tak mengapa, karena dia pun akan mengetahui segala aibmu juga. Bukankah tak ada manusia yang sempurna? Dan kamu dan dia, juga kita semua, adalah bukti yang paling nyata. Masalahnya tinggal merubah fokusmu. Mau konsentrasi kepada kekurangannya itu saja? Ataukah lebih memperhatikan segala kelebihan-kelebihan yang tentunya lebih banyak yang dia punya? Maka nanti setelah bulan madumu berlalu dan hitungan bulan bahkan tahun berlalu, sebab kalau masih pengantin baru semuanya serasa semanis madu kata orang. Nanti ketika
sudah berlalu bertahun-tahun dari masa mau menikah. Setiap kali kau kecewa atas sesuatu yang ada pada dirinya, cobalah berkaca dan dengan bijak mengakui bahwa seperti dia yang telah membuatmu kecewa, barangkali engkau pun seringkali membuatnya kecewa. Seperti dia, dengan kekurangan-kekurangan yang ada, engkau pun bukan manusia yang sempurna. Maka cintailah dia, lengkap dengan segala kekurangannya. Yang terakhir, aku ingin sampaikan kepadamu, fahamilah makna prioritas. Jika kau belum memahami maksudku, maka izinkan aku bercerita kepadamu. Sepasang pengantin baru tengah berjalan bergandengan tangan dengan mesra di sebuah taman yang indah pada malam berbintang. Ketika mereka mendengar suara di kejauhan, "Kwek, kwek, kwek, kwek." "Dengarkan," kata istrinya, "itu pasti suara ayam." "Bukan sayang, itu suara bebek," kata suaminya. "Enggak, aku yakin itu suara ayam," kata istrinya. "Mustahil sayang, itu bebek, suara ayam itu kukuruyuk atau petok-petok. Dan ini suara bebek," kata suami dengan nada mulai marah. Hening sesaat. "Kwek, kwek, 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 kwek," terdengar suara lagi. "Tuh kan, itu suara ayam, itu suara bebek," kata suaminya. "Tapi itu ayam," kata istrinya. "Dengar ya, itu adalah bebek, B-E-B-E-K, tahu? Bukan, itu pasti bukan bebek, itu pasti ayam, A-Y-A-M. Itu jelas-jelas bebek, kamu tahu gak sih?" Suaminya mulai marah. Dan kemudian ia pun mau menampar istrinya karena urusan itu. Si istri mulai menangis dan dia berkata, "Tapi itu ayam." Sang suami melihat air mata di pelupuk mata istrinya dan jadi ingat mengapa dia menikahi wanita itu. Lantas dia pun berkata dengan penuh sayang, "Maafkan aku sayang, kurasa kamu benar, itu adalah suara ayam." Istrinya menjawab, "Terima kasih sayang," kata sang istri sambil kembali menggandeng tangan suaminya. Dan mereka kembali berjalan di taman, menikmati indahnya malam. Saudariku sekalian, apa pedulimu dengan ayam dan bebek? Yang lebih penting adalah keharmonisan kalian. Berapa banyak pernikahan yang hancur hanya gara-gara urusan yang sepele. Berapa banyak perceraian terjadi hanya karena sekedar memutuskan siapa yang sebenarnya benar, ayam atau bebek. Maka keutuhan kalian adalah prioritas, keharmonisan kalian adalah yang utama. Pernikahanmu jauh lebih penting dari sekedar mengetahui apakah ayam atau bebek. Maka saudaraku sekalian, kuucap kepadamu selamat. Jika kau memasuki gerbang pernikahanmu, jadilah istri yang solehah. Buatlah rumah tanggamu jadi berkah. Rumah tangga yang menjadikan syariat Allah sebagai panduan, menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan, menjadikan surga sebagai tempat akhir kebersamaan. Aku, Halimah Lidrus, kakakmu dari Indonesia, dan beserta semua saudara-saudaramu yang ada di rumah, orang tuamu semuanya, kami semua mendoakan.